Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang penanggulangan bencana dalam studi kasus bencana gempa bumi, yang mana kami beranggotakan 4 orang. Itu ada saya sendiri, Irfan, dan juga Nindi Alfiza, Besona, dan juga Fitratul Ilahi. Bencana alam ini adalah kejadian yang sering terjadi di Indonesia. Sebelum terjadinya bencana alam, maka perlu kita melakukan pengkajian yang namanya mitigasi bencana. Mitigasi bencana ini merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana, yang mana tujuan utama dari mitigasi bencana ini yaitu mengurangi atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin ditimbulkan. Gempa bumi ini adalah sebagai getaran atau guncangan yang timbul di permukaan bumi yang terjadi karena ada pergerakan lempeng, ya, atau pergeseran dari lempeng tersebut. Dan gempa bumi ini dinyatakan dalam bentuk skala, itu adalah skala Richter. Untuk penyebab dari gempa bumi ini, penyebabnya itu bisa terjadi dikarenakan adanya gerakan dari lempeng bumi tersebut, di mana lempeng tersebut itu bisa bergerak menjauh atau disebut dengan divergen, dan juga bisa menggerak mendekat atau konvergen, dan juga melewati atau transport. Dan gerakan lempeng tersebut itu bisa dalam waktu yang lambat maupun dalam waktu yang cepat. Untuk energi yang tersimpan di dalam atau sulit keluar itu, maka yang tersimpan dan sulit keluar sampai akhirnya energi itu tidak dapat tertahan lagi dan terlepas, yang menyebabkan pergerakan dari lempeng-lempeng secara cepat dalam waktu yang singkat, sehingga menyebabkan timbulnya getaran pada kulit bumi, gitu. Dan juga ada aktivitas gempa bumi. Aktivitas gempa bumi mana kita ketahui bahwa bumi ini terdiri dari 2 jalur, yaitu jalur pegunungan muda dan jalur sirkum Pasifik, di mana jalur pegunungan ini adalah salah satu dari proses pembentukan batuan dan dampak dari gempa yang sering terjadi. Dan juga dari jalur sirkum Pasifik ini adalah jalur yang Indonesia juga berada pada daerah tersebut, itu dimana juga terdapat di wilayah Asia dan termasuk Indonesia. Dan di dunia itu ada 7 lempeng yang besar, yaitu ada lempeng Pasifik dan juga lempeng dari lempeng Amerika Utara. Dan Indonesia ini juga berada di tempat tersebut. Indonesia ini merupakan daerah yang terdiri dari 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan juga Indo-Australia dan juga Pasifik. Dengan adanya pengkajian aktivitas dari gempa bumi tersebut, maka perlu dilakukan upaya dini untuk menanggulangi bencana, karena yang harus kita lakukan itu adalah mitigasi bencana. Mitigasi ini adalah mengurangi kegiatan yang akan ditimbulkan oleh bencana, mana mitigasi ini dapat kita lakukan yaitu dari 3 tahap, yaitu pra bencana atau sebelum terjadi bencana, ketika bencana atau sedang berlangsungnya bencana, dan juga setelah terjadinya gempa bumi atau pasca bencana. Dan juga ada dengan adanya kita melakukan mitigasi tersebut, perlu kita melakukan yang namanya kesiapsiagaan. Ini adalah upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan juga individu, yang mana tujuannya itu untuk mengurangi korban akibat bencana, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, dan juga meringankan penderita serta kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Ini merupakan tahap atau upaya yang perlu dilakukan, yaitu kesiapsiagaan terhadap adanya bencana. Dan juga ada yang namanya respon. Ini adalah upaya intervensi yang bisa dilakukan ketika bencana itu terjadi, yaitu memberitahukan informasi perkiraan gempa bumi susulan atau reaksi cepat dan bantuan penanganan darurat gempa bumi, dan juga kita melakukan
pemeriksaan sekeliling kita, apakah ada kerusakan baik itu dari aliran listrik atau kebocoran, dan juga ketika kita berada di dalam gedung maka keluar dengan tertib ya, dan menggunakan tangga atau jalur evakuasi, dan juga memeriksa apakah ada yang terluka atau tidak. Kalau ada yang terluka maka kita melakukan pertolongan pertama, dan juga menghindari bangunan yang kelihatannya hampir roboh atau berpotensi untuk roboh. Dan juga ada yang namanya recovery. Recovery ini adalah proses pemulihan kondisi masyarakat yang terkena bencana. Ini upaya yang dilakukan adalah untuk memperbaiki sarana prasarana dan pelayanan dasar seperti jalan, listrik, air, pasar, puskesmas, dan lain sebagainya. Di mana recovery ini sendiri meliputi dua hal, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi ya. Recovery ini ada rehabilitasi. Rehabilitasi ini adalah perbaikan atau pemulihan semua aspek pelayanan publik. Sedangkan rekonstruksi ini adalah pembangunan kembali semua sarana prasarana yang rusak akibat dari bencana tersebut. Adapun tujuan dari penanggulangan bencana itu dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, dan juga menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan juga menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, serta menghargai budaya lokal, dan juga membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, dan juga mendorong semangat gotong royong serta menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Itu merupakan tujuan dari penanggulangan bencana. Di dalam bencana maka kita melakukan yang namanya surveillance ya. Surveillance bencana. Surveillance bencana ini adalah kegiatan yang bisa kita lakukan ketika bencana, yaitu bisa kita melakukan surveillance penyakit yang terkait dengan bencana seperti penyakit diare, dan juga surveillance atau pendataan dari pengungsi, nama, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya, serta kematian, rawat jalan, air dan sanitasi, gizi dan pangan, serta epidemiologi pengungsi. Nah, ini kegiatan surveillance bencana yang bisa kita lakukan ketika terjadi bencana. Dan juga ada yang namanya rencana tindak lanjut penanggulangan bencana. Itu ada rencana tindak lanjutnya, ada pencegahan dan mitigasi. Ini adalah upaya untuk mencegah. Ini adalah upaya untuk mencegah dan mitigasi yang dilakukan. Ini bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Ini tahap yang perlu dilakukan ketika rencana tindak lanjut penanggulangan bencana. Pada tahap pencegahan dan mitigasi itu melakukan kegiatan mitigasi, mana kegiatan mitigasinya itu dalam kategori positif atau pasif, itu melakukan penyusunan peraturan perundangan, pembuatan peta relawan, pembuatan pedoman atau prosedur, dan lain sebagainya. Ini merupakan tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif. Dan ada pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif, yaitu melakukan pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan bahaya. Itu ada larangan memasuki daerah yang rawan bencana dan lain sebagainya. Dan juga melakukan pengawasan terhadap berbagai peraturan tentang penataan ruang seperti IMB, izin mandiri bangunan dan lain sebagainya, melakukan pelatihan dasar kebencanaan bagi masyarakat, pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang aman, itu melakukan penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat. Nah, ini merupakan kegiatan-kegiatan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif. Dan juga ada yang namanya kesiapsiagaan. Ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban. Bisa melakukan pengaktifan pos siaga bencana, bisa melakukan pelatihan siaga atau simulasi, dan juga melakukan inventarisasi sumber daya, dan juga penyiapan dukungan, mobilisasi sumber daya atau logistik, dan lain sebagainya. Ini merupakan tahap yang untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana, yaitu kesiapsiagaan. Dan juga ada tahap tanggap darurat. Tanggap darurat ini adalah tahap menindak atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana. Itu melakukan penggajian secara cepat,
terhadap lokasi, adanya kerusakan, kerugian dan sumber daya, serta penentuan status darurat bencana, penyelamatan dan evaluasi, pemenuhan kebutuhan dasar dan lain sebagainya. Untuk tahap pemulihan ini meliputi dua tahapan, yaitu rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Ini kegiatannya itu untuk tahap pemulihan. Ini merupakan tahap yang terdiri dari dua tahapan, yaitu pada tahap rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Untuk tahap rehabilitasi ini untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana supaya kembali ke kondisi normal dan lebih baik. Adapun upaya atau kegiatan yang akan dilakukan yaitu melakukan perbaikan lingkungan daerah bencana tersebut dan juga perbaikan sarana prasarana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologi dari masyarakat akibat bencana, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan kegiatan-kegiatan yang pada tahap rehabilitasi. Sedangkan untuk tahap rekonstruksi, ya, ini adalah pada tahap rekonstruksi. Rekonstruksi ini adalah untuk membangun kembali sarana prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna, yaitu melakukan pembangunan kembali sarana prasarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, ya, dan juga pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat dan penerapan rancangan bangunan yang tepat serta partisipasi dan lain sebagainya. Ini merupakan tahap dalam pemulihan untuk yang rekonstruksi atau membangun kembali sarana prasarana yang rusak akibat bencana. Dan ini merupakan salah satu contoh dari beberapa peristiwa kejadian gempa bumi di Indonesia, dan salah satunya itu ada di kejadian peristiwa gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006. Ini adalah peristiwa gempa bumi tektonik yang mana kekuatan dari gempa ini yaitu 5,9 skala Richter, dan ini terjadi pada bulan Mei tahun 2006, yang mana akibat dari gempa ini terjadi beberapa kerusakan, ya, bagi sarana prasarana dan lain sebagainya. Dan di antaranya itu yang rusak akibat gempa ini ada Mall Sapphire Square, ya. Ini yang terjadi roboh hingga berlubang, dan juga ada yang rusak itu ada ISI atau Institut Seni Indonesia, dan ini terjadi kerusakan yang sangat parah. Serta yang rusak akibat gempa ini ada Candi Prambanan, ya. Ini beberapa contoh atau peristiwa yang terjadi kejadian gempa bumi di Indonesia. Salah satunya itu ada di Yogyakarta. Ini merupakan salah satu contoh dari banyaknya kasus kerusakan akibat dari gempa bumi. Itu ada kerusakan Mall Sapphire Square, ya, dan juga 70% rumah di kecamatan rata di beberapa kecamatan itu rata dengan tanah, gitu. Dan contoh yang kedua atau salah satu daerah yang terjadi gempa itu ada di Sumatera Barat pada tahun 2009, di mana kekuatan dari gempa yang terjadi di Sumatera ini pada tahun 2009 itu 7,6 skala Richter, dan ini terjadi di beberapa daerah yang mengalami kerusakan parah, dan diantaranya itu ada di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kota Pariaman, yang mana menurut data dari penanggulangan bencana itu sebanyak 1.117 orang tewas akibat dari gempa ini, dan tersebar di 3 kota dan 4 kabupaten di Sumatera Barat, dan korban luka berat itu mencapai 1.214 orang, dengan luka ringan itu 1.688 orang. Ini salah satu contoh daerah yang terjadi gempa bumi itu di daerah Sumatera Barat pada tahun 2009. Dampak dari gempa tersebut itu sejumlah hotel di Padang itu rusak, dan upaya untuk mencapai Padang itu sulit karena akibat terputusnya komunikasi.
korban tewas akibat gempa terus bertambah dan dikhawatirkan mencapai ribuan orang. Ya, ini gempa yang mengakibatkan beberapa kerusakan atau akibat dari gempa ini yang terjadi di Padang pada tahun 2009. Dan ini merupakan salah satu contoh dari banyaknya gedung-gedung atau sarana prasarana lainnya yang rusak akibat dari gempa yang terjadi di Padang pada tahun 2009. Salah satunya itu adalah gedung pemerintahan yang ambruk di Padang. Ini adalah salah satu contoh. Dan juga ini ada salah satu contoh pemukiman akibat dari kerusakan gempa ini, itu kerusakan di kawasan Kampung Cina Pondok. Nah, ini adalah kawasan yang terdampak dari akibat gempa bumi tersebut. Dan ini salah satu juga contoh dari perpustakaan kota yang runtuh, ya. Dan ini foto atau contoh dokumentasi pada tahap pembersihan puing-puing perpustakaan kota yang runtuh akibat dari gempa yang terjadi di Padang tersebut. Dan juga ini adalah salah satu contoh juga pertokoan dan bingkai yang hancur akibat dari guncangan gempa tersebut. Dan ini merupakan data, ya. Ini data kejadian gempa mulai dari tahun 1929 sampai 2009. Ini terjadi pada pertamanya itu terjadi di tahun 1629, itu terjadi di Laut Banda, tapi untuk yang meninggal dunia itu tidak ada. Dan juga pada tahun 1833 ini juga pernah terjadi di daerah Sumatera, tetapi tidak ada korban jiwa, ya, atau meninggal dunia. Tetapi pada tahun 1861 itu kembali lagi Sumatera diguncang oleh gempa pada kekuatan 8,5 skala Richter, itu lebih dari 1000 meninggal dunia. Ya, ini beberapa daerah yang terjadi gempa di beberapa daerah di Indonesia. Dan juga pernah terjadi di kota Ambon pada tahun 1899, itu mana meninggal dunia itu 3.280 orang. Dan juga kekuatan yang sangat luar biasa sekali terjadi di Samudra Hindia, ini Aceh dan sebagainya. Ini juga dengan kekuatan 9,3 skala Richter. Dan ini terjadi yang meninggal dunia itu 131.028 orang dan sekitar 37.000 orang itu hilang. Ya, ini kekuatannya sangat luar biasa sekali, 9,3 skala Richter. Dan juga ini pernah terjadi di daerah istimewa Jakarta kembali, itu ada tahun 2006 itu dengan kekuatan 5,9, tetapi korban yang meninggalnya itu 6.234 orang. Dan juga pernah terjadi di Bengkulu dengan kekuatan 7,3 skala Richter, mana korbannya itu lebih dari 100 orang meninggal dunia, ya. Dan juga pernah terjadi di beberapa daerah, ya, di Indonesia, seperti di Kota Padang pada tahun 2009 ini, ya, Kota Padang Pariaman, Kota Padang dan Agam. Ini lebih dari 1.000 orang meninggal dunia dan dengan kekuatan 7,6 skala Richter. Dan juga pernah terjadi tahun 2009 pada bulan Oktober itu 6,6 skala Richter, itu terjadi di Kerinci, mana korbannya itu 2 orang meninggal dunia. Dan juga ada di beberapa daerah di Indonesia seperti di Sulawesi pada tahun 2018, tepatnya pada bulan September ini, mana korban jiwanya itu lebih dari 2.000, yang mana 2.073 orang itu meninggal dunia akibat dari gempa tersebut. Dan itu merupakan data gempa di Indonesia mulai dari tahun 1929 sampai 2009, yang mana Indonesia ini terletak di 3 lempeng utama dunia, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik, serta berada di rank of fire, rank of fire-nya, sehingga menjadikan Indonesia kerap kali diterpa bencana gempa dan letusan gunung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu untuk manajemen bencana. Kami dari kelompok 3 yang membahas tentang manajemen bencana gempa bumi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.